Ini saya mau membuat sebuah alat yang disebut dengan klinometer ya. Nah, Seman tahu klinometer itu buat apa, Nak? Mboten. Nah, enggak tahu ya. Klinometer itu digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda. Ya. Seperti tiang bendera, ya, tower, ketinggian masjid, ketinggian pohon, ya, ketinggian gunung. Nah, cuma satu yang tidak biasa diukur ketinggiannya, yaitu ketinggian cinta. Nah, dengan alat sederhana ini kita dapat mengukur ketinggian benda-benda tersebut, ya, tanpa kita harus naik membawa meteran ke sana kemudian dijatuhkan ke bawah. Wih, dah ini asik gitu ya. Ke tiang bendera naik kemudian bawa meteran, waduh, kalau jatuh gimana? Oleh karena itu kita butuhkan alat yang sederhana ini. Nah, namanya klinometer. Nah, bahannya apa saja? Nah, ini ya, bahannya terdiri dari busur derajat yang sudah dimodifikasi seperti ini ya. Angkanya ini, awalnya angkanya ini ya, angka yang atas ini kita tutupi. Loh, kenapa Pak kok ditutupi? Karena ini kita akan ganti dengan angka lain ya, angka lain. Ya, ini kita ganti yang asalnya 90 derajat ini kita ganti dengan 0 derajat. Nah, 0 derajat. Kemudian ini kita ganti 10. Nah, ini 20, ini 30, 40, 50, 60, 70, 80, ini 90 gitu ya, Nak, ya. Ini juga begitu, Nak, ya. Kita ganti ini 10 gitu. Ini 20. Nah, ini kita ganti 30. Ini 40. Ini 50. Ini 60. 70. 80. 90. Nah, gini. Kemudian alat yang digunakan lagi adalah gandul. Wih, gandul. Darmo gandul. Gandulnya Darmo gitu. Gandul ini digunakan untuk, nah, dipasang di sini ya, Nak ya. Pasang di sini. Ini dilubangi dulu ya tadi. Dilubangi pakai paku atau pakai gunting terserah. Kemudian kita beri benang, lalu kita kasih paku biar bandulnya tidak jatuh gitu ya. Nah, begini. Nah, oke. Nah, bandulnya nggak jatuh gitu ya. Oke. Nah ini ya. Nah, ini pastikan kalau digoyang-goyang gini bandulnya tetap ya. Yang berpindah cuma apa namanya itu? Yang berpindah cuma angkanya saja gitu ya. Kemudian alat selanjutnya adalah ini pipa paralon ya. Pipa paralon kita lekatkan dengan benang. Nah, pipa paralon ini kita lekatkan, kita tali dengan benang seperti ini jadi caranya. Nah, kita tali dengan benang. Ini ya. Kemudian yang satunya letakkan di sini. Kemudian benangnya tali pipanya kita letakkan di atas. Coba nak dibantu untuk menggoceki gitu ya. Nah, memegangi gitu ya. Pastikan berada di atasnya ya, Nak ya. Nah, pastikan biar rapi. Begini. Nah, gitu ya. Oke, jadilah sebuah klinometer anak-anak ya. Nah, jadilah sebuah klinometer karya anak bangsa gitu ya. Ini dengan alat yang sederhana ini kita sudah bisa mengukur ketinggian benda tanpa kita pergi ke ujung benda itu sambil membawa meteran gitu ya. Nah, gimana Pak aplikasinya? Nah, begini ini sekedar untuk apa? Alat ini hanya digunakan untuk mengukur sudut elevasi atau sudut depresi ya.
alat ini, saya ulangi lagi, alat ini hanya digunakan untuk mengukur sudut elevasi atau sudut depresi. Nah, kalau kita mengukur dari bawah namanya sudut elevasi, kalau kita mengukur dari puncak namanya sudut depresi gitu ya. Nah, gimana aplikasinya atau penerapannya? Oke, anak-anak, kita akan mengukur ketinggian tiang bendera itu dengan menggunakan klinometer lah. Alat yang dibutuhkan ini meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur jarak antara pengamat sama objek yang akan diukur ketinggiannya. Misalkan tiang bendera ya, kita akan mengukur jarak antara pengamat dengan tiang bendera dengan menggunakan meteran ini. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita mulai. Ayo. Pengambilan jarak antara objek dengan pengamat terserah, bisa jaraknya itu 10 meter, bisa jaraknya itu 6 meter, bisa jaraknya itu 7 meter, bisa 100 meter, bisa 1000 meter, terserah ya. Nah, pengambilan jaraknya terserah. Nah, oke, sekarang misalkan kita ambil jarak 15 meter lah gitu ya. Nah, coba ini, nah dipegang 10 meter ya. Sama di sini, Mbak Pasha. Ini ya. Teman pegang sini ya, atau dicantolkan di sini, tidak apa-apa. Nih, kita ambil. Gimana Pak ini 15 meter ini? Berapa ini ya? Kita sudah berada di jarak 15 meter dari tiang bendera yang kita amati. Ini 15 meter ya ini. Nah, 15 meter, tepatnya di sini. Nah, dari sini kita akan membuat sudut elevasi. Nah, sudut elevasi tiang bendera itu. Nah, estimasi ketinggian saya mulai dari tanah sampai mata saya itu 155 estimasinya. Dari tanah sampai ke mata saya. Nah, kita ukur ketinggiannya. Kita lihat ujungnya. Nah, nanti coba diamati. Nah, itunya. Ini nanti akan berhenti pada sudut berapa derajat ini ya. Tolong diamati. Nah, gini. Sudah? Nah, sudah berhenti. Nah, benangnya sudah berhenti. Ini benangnya sudah berhenti apa belum? Sudah. Berapa itu? Nah, tolong dipegang benangnya. Dipegang, dipasang. Nah, sudah. Nah, coba dilepaskan lagi biar pas. Nah, terus kalau udah berhenti tolong pegang, dipasang. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti di sini. Nah, kalau di sini berarti sudutnya adalah mulai dari 0 ngitungnya. 0, 10, 20, berarti di sini 25 derajat. Nah, sudut yang dibentuk dari arah 15 meter, sudut elevasi yang dibentuk dari arah 15 meter dari tiang bendera itu 25 derajat. Nah, 25 derajat. Oke. Setelah itu kita sketsa dengan menggunakan gambar kecil-kecil. Ini misalkan tiang benderanya. Nah, yang kita hitung, kemudian ini tanah datar. Nah, tanah datar. Nah, pengamat tadi berdiri di sini. Dengan ketinggian pengamat adalah ketinggian pengamat 1,5 meter. Jarak antara tiang bendera dengan pengamat tadi kita tentukan 15 meter. Nah, sehingga arah pandangnya begini. Nah, arah pandangnya seperti ini. Nah, ini kalau kita jadikan segitiga siku-siku akan berbentuk seperti ini ya. Oke. Sudut elevasi yang terbentuk tadi adalah 25 derajat. Oke. Nah, ini panjangnya 15 meter sama dengan yang bawah. Oke. Ketinggiannya ini, nah kita umpamakan ketinggian tiang bendera ini adalah ini T. Nah, ini sampai sini, ini sampai sini sama dengan ini sampai sini 1,5 meter gitu ya. Sama dengan ketinggian orangnya. Sehingga untuk mencari tinggi tiang bendera kita tinggal mencari ini. Nah, misalkan ini adalah M gitu ya. Ini sampai sini adalah M.
Kemudian untuk mengukur ketinggiannya ini sampai sini, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri. Karena yang dipakai, yang dicari adalah ketinggiannya ini sisi depan sudut yang dicari. Kemudian yang diketahui sisi samping sudut, maka kita menggunakan perbandingan tangen. Nah, tangen 25 derajat sama dengan M dibagi samping sudutnya 15. Nah, kemudian tangan 25 derajat kita tombol dengan menggunakan kalkulator. Nah, seperti ini caranya. Nah, tangan 25 ini. Nah, kita geser ke sini. Di sini cari tulisan tangan, itu masukkan angka 25. Nah, di situ akan ketemu 0,466. Nah, tangan 25 nilainya 0,466. Kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Sama dengan M per 15. Sehingga kalau mencari M sama dengan 15 dikali 0,466. Nah, kita kalikan biasa dengan menggunakan kalkulator lagi biar akurat gitu ya. Nah, ini 0,466. Nah, sorry, ini belum saya hapus. Nah, 0,466 dikalikan 15. Nah, sama dengan 6,99 meter. Nah, 6,99 meter. Nah, sini M-nya saja 6,99 meter. Berarti tinggi tiang bendera adalah 1,5 meter ditambah 6,99 meter. Nah, totalnya adalah 8,49 meter. Nah, atau 8,5 meter lah, atau 8,5. Jadi masuk akal kalau ketinggian tiang itu adalah 8,5 meter. Nah, oke. Nah, untuk pengukuran yang lain saksikan YouTube kami di edisi berikutnya. Kita akan mengukur ketinggian sesuatu dari atas gitu ya. Nah, dari atas, tidak dari bawah. Jadi kita akan naik ke gedung gitu ya. Puncak gedung akan kita ukur ketinggian gedung. Terima kasih. Selamat berkreasi. Nah, di era pandemi seperti ini, nah, jangan jadikan pandemi sebagai pembatas untuk kita berkreasi. Semangat terus, nah, pantang mundur untuk guru sertifikasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.